bulanku, bulanmu, bulan apa? Dua, satu. Puji Tuhan, Shalom keluarga SCC. Shalom. Baik yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan di rumah, saya kira dan percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Kita semua merasakan kasih setia Tuhan. Satu minggu lagi kita lewati dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau pagi hari ini kita bisa ada di tempat ini maupun yang di rumah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang bersyukur, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selalu ada bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap pujian, penyembahan, syukur kami bagimu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkarya dalam ibadah kami. Allah Roh Kudus, Engkau jamah kami Tuhan. Biarlah di setiap pujian, penyembahan kami, Engkau yang disenangkan, namamu yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap merayakan kebaikan-Mu, kami siap merayakan sukacita dari-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, mari yang ada di tempat ini, saya mengundang kita semua akan bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari sebagai satu keluarga Allah kita mau bergandengan tangan untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Haleluya. Kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari
surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat di sini tangan-tangan yang sukacita hari ini. Amin. Saya berharap kita semua tidak lelah, kita semua tidak capek, bahwa yang memberi kekuatan hanya Tuhan. Betul? Kalau gitu kita semua siap untuk joget lagi ya. Oke, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya masih melihat suaranya belum keluar semua. Jadi kita nggak boleh lelah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi sama-sama kita nyanyi, siap ya? Oke. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk kembali. Wah, luar biasa buat Tata dahsyat. Semua bersuka cita? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita mungkin hari-hari ini sedang memasuki musim-musim dalam kehidupan setiap kita. Tapi saya percaya di setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Dia setia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau buat setiap kita, yuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita ada di tempat yang paling aman. Thank you Jesus. Oh. Yuk kita sembah Tuhan yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sembah Tuhan yuk. Haleluya. Oh, we worship you. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sebab Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Oh, ya bala-bala ya. Haleluya. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terima kasih Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Thank you Jesus. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup selalu kulihat setiamu Tuhan. Selalu kulihat Setiamu melewati badai yang besar. melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan kami Tuhan. dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Engkau tak pernah terlelah.
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. cuma Tuhan yang bisa pegang tangan setiap kita. Apapun musim dalam kehidupan saudara hari ini, datang sama Yesus. Dia jalan dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat sendiri katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Kita nggak sanggup tanpa Tuhan. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. sekali lagi saudara sendiri katakan, bersamamu, Bersamamu Yuk kita berdiri bersama-sama ya. Tuhan, Thank you Jesus. aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Yuk sama-sama katakan, bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Lagi-lagi katakan, bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Yuk sama-sama katakan, haleluya. Bersamamu Tuhan semua. Bersamamu ya Tuhan, Sanggup berjalan. aku sanggup berjalan Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku saudara-saudari katakan, saudara-saudari katakan, bersamamu Tuhan. bersamamu
bersama Tuhan kami sanggup Tuhan Ya, menyelesaikan Tuhan hari-hari kami dengan baik Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak mampu Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami gak sanggup Tuhan. Tidak ada kemenangan, hanya kegagalan dan kekalahan yang kami alami. Tapi bersama dengan Tuhan selalu ada harapan, selalu ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang rendah dan lembut Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran yang akan ditaburkan dan tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang. Silakan duduk saudara. Wah, puji Tuhan saudara. Hari ini sedikit berbeda ya saudara ya. Karena biasanya regu A dan regu B saja. Hari ini A, B, C, D. Aduh. Jadi, sebelah sana juga ada ya Steve ya. Ya. Jadi ya sukacita sekali ya saudara ya. Terima kasih Papi buat kesempatannya sekali lagi untuk menyampaikan firman. Dan hari ini sedikit tegang ya, karena ada yang dari Amsterdam gitu memperhatikan. Welcome Brother Kevin. Dan juga sebelah kanan saya juga ada Bapak Edwin bersama kita. Juga ada Bapak Sony dan Ibu Tere ya bersama kita juga. Jadi hari ini seru sekali nih. Ya baik saudara, hari ini seperti judulnya adalah kebenaran melawan perasaan, saudara ya. Ini part yang ketiga. Tentu saya akan ulas sedikit. Di dalam hidup kita itu seringkali yang mengalahkan kebenaran itu perasaan. Kita bukan nggak tahu kebenaran, kita limpah dengan kebenaran. Pengetahuan pun kita limpah. Tapi sayang sekali ketika jatuh pada action, ketika jatuh pada praktek, seringkali kita salah, seringkali kita gagal. Kenapa? Karena terminal terakhir dari semua pemikiran, dari semua kehendak, emosi adalah perasaan. Terminal terakhir itu yang menentukan action kita jadi benar apa enggak, gitu ya saudara. Nah makanya kemarin kita sudah bahas apa saja yang menjadi contoh-contoh, dan ini part ketiga, poin kedua ya saudara ya. Hal yang membuat perasaan kita akhirnya menguasai kebenaran. Yang pertama, masih ingat kemarin saudara? Pertama adalah didikan masa kecil. Itu mempengaruhi banget. Dan yang kedua yang hari ini kita bahas adalah asumsi. Selamat datang bagi kosan Sanci Mary dan Indah. Hal yang mempengaruhi kita memilih perasaan kita lebih dari kebenaran, selain dari didikan masa kecil, adalah asumsi. Atau saudara boleh kasih garis miring idealisme, atau garis miring ekspektasi. Tentu khotbah false expectation nggak akan secara gamblang dijelaskan hari ini ya, karena saudara harus undang bapak kita gitu. False expectation itu ada berapa part, Pap? Ada 6 ya? 6 part tuh. Jadi ya saudara mohon lah Papi untuk sampaikan itu. Oke saudara, kita akan belajar 3 kisah hari ini tentang asumsi atau idealisme atau ekspektasi. Saudara boleh pakai yang mana saja. Kita langsung saja. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Khotbahnya dari Yunus nih saudara. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Pas banget gerakan baca Alkitab kita lagi dekat-dekat Yunus ya saudara ya. Iya, pas banget. Ini pasti sudah baca semua, pasti. Saya yakin, percaya. Makanya saudara akan ngeresap hari ini saudara. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Yunus disuruh berseru. Yunus nggak disuruh bikin sirkus di sana. Yunus nggak disuruh perang. Yunus cuma disuruh berseru. Ya. Tapi kenapa
Kita sudah tahu Yunus menolak. Kenapa? Gitu. Karena kejahatannya bangsa Niniwe itu terkenal. Kira-kira saudara, kejahatannya apa? Ini mungkin bisa jadi pertimbangan kita. Kenapa Yunus nggak mau? Kalau saudara jadi Yunus, kira-kira mau gak? Ini kan belum diceritain nih kejahatannya. Kira-kira nih saudara nih nabi nih udah jelas ya. Disuruh berserulah kepada, ya nggak usah bangsa deh, temenmu yang salah. Mau nggak saudara? Mau ya. Oke, kita lihat kejahatannya ya saudara. Karena udah jelas. Jadi kejahatannya itu ada di beberapa kitab. Memang tidak secara gamblang, tapi ini akan menolong kita menjelaskan apa saja kejahatannya. Jadi ada seorang bernama Sir Austin Henry Layard ya. Siapa itu Sir Austin Henry Layard? Tentu dia bukan penghuni dari The Smith, saudara ya. Dia adalah Assyriologis. Dia bukan arkeolog, tapi dia Assyriologis, orang yang mempelajari benar-benar tentang Assyria. Karena kota Niniwe itu letaknya di Assyria. Nah, dan Sir Henry ini julukannya adalah Excavator of Niniwe and Nimrod. Jadi ada dua kota yang dia gali, saudara. Wah, dengan otoritas dari Great Britain. Nah, di dalam penggalian kota Niniwe, nah ini yang sedikit luar biasa, saudara. Temboknya itu saudara, ada satu tembok sepanjang 3 km itu isinya relief. Raja Niniwe ini sedikit narsis kayaknya ya saudara. Dia mau kasih tahu orang, sebelum kamu dekat dengan Niniwe nih, sebelum kamu masuk Niniwe, kamu baca dulu apa kelakuan kami, gitu. Diukir di tembok 3 km. Kurang narsis apa saudara? Saudara kan paling pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Kalau ini enggak, 3 km diceritain saudara. Dan apa saja didapati ya. Waduh. Pertama ya. Jadi saudara kalau dikatakan Niniwe atau dengar Niniwe tuh imajinasinya tuh Niniwe di mana sih saudara? Seperti apa sih Niniwe? Ada yang bilang mungkin pulau ya. Mungkin satu hutan gitu atau gimana sih? Kan orang-orangnya katanya kejam gitu ya. Apa sih yang ada di bayangan? Tahu gak? Niniwe itu kota maju saudara. Kota maju sekali di saat itu. Jadi bentuknya kota. Ya ini cuma intermezzo aja. Kita akan masuk. Apa saja relief-relief yang ditulis di situ ya? Apa saja ukiran-ukiran? Yang pertama, kejahatan kota Niniwe adalah menguliti bangsa yang memberontak. Jadi kulitnya dari pemimpin-pemimpin bangsa yang memberontak dicopot, ditaruh di tiang, ditancap tuh kayak kebab saudara. Kira-kira gitu. Itu semua. Mana yang memberontak? Kuliti. Kuliti gitu. Wah, itu yang pertama. Gimana? Udah mau mundur? Masih mau terus maju? Ayo, yang kedua ya, saudara. Yang kedua adalah menyulakan tentara pemberontak. Tapi bukan biasanya kan dari sini ya. Jadi langsung mati gitu ya. Ini dari rusuk saudara. Dari rusuk ke atas. Jadi dibiarin gak mati dulu. Kita nikmati teriakannya gitu. Wah. Yang ketiga saudara. Gimana? Masih terus maju ya? Ini karena ada 6. Yang ketiga, menjadikan kepala tawanan sebagai hiasan-hiasan di pohon. Ini lunatic saudara. Wah. Yang keempat, mutilasi itu biasa. Kebiri, cungkil mata, potong tangan, potong kaki. Biasa itu di sana. Yang kelima, membelah perut perempuan hamil, mengambil janinnya dan membakar. Ini terrorize. Dia bikin orang gak berani memberontak saudara. Yang keenam paling dahsyat saudara. Bangsawan-bangsawan yang ditahan itu disuruh tunjukin mana kuburan nenek moyangmu. Karena bangsa Yahudi itu percaya ada kebangkitan. Disuruh gali ya. Itu tulang-tulangnya diambil, disuruh bangsawan ini gerus sampai jadi abu. Jadi dia mau bikin gini, nggak ada kebangkitan. Wah, kamu jangan memberontak lagi sama kami, gitu.
disuruh gerus tulang nenek moyangnya sampai halus jadi abu. Nah, mungkin dari situ muncul kremasi gitu, nggak tahu, kita juga nggak tahu. Tapi jadi halus gitu. Tapi kita nggak apa-apa kok melayani kremasi, nggak apa-apa, nggak ada masalah, saudara. Jadi ini 6 kejahatan penduduk Niniwe, kerajaan Niniwe, masih mau maju. Ini yang bikin Yunus bilang, wah, aduh, ini mah Tuhan suruh saya mati nih, gitu. Nabi loh, saudara, nabi loh. Kalau kita kan masih bisa nolak ya. Nabi itu punya pilihan apa selain melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saat itu Nabi nggak banyak. Ya. Yang diutus ke Niniwe ada berapa? Ada 2 nabi. Yang pertama Yunus, yang kedua Kosansan. Oh bukan, dia diutus ke SCC. Yang kedua nanti kita belajar, saudara. Tapi kita mau belajar ini dulu, Yunus dulu. Ya, jadi bahkan Yunus 1 ayat 3 bisa dibantu. Yunus 1 ayat 3. Yunus itu menolak sampai gini, ia membayar biaya perjalanannya sendiri, saudara. Nggak mau saya ke Niniwe, saya maunya ke Tarsis, nggak apa-apa saya keluarin duit, nggak apa-apa. Dan ternyata jauh dari hadapan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang demi tidak melaksanakan kehendak Tuhan, lalu saudara bayar harga yang begitu besar. Saudara lebih pilih jauh daripada Tuhan. Sama persis kayak Yunus, ya. Gimana saudara? Kelihatannya sedikit kena urat saraf ya saudara ya. Tapi kita mau belajar dari kisah Yunus, dari karakter Yunus. Ternyata kita tuh sering gitu, nggak beda jauh kita sama Yunus. Demi ya memuaskan keinginan kita, kita bayar harga. Tapi kalau disuruh ke gereja, apakah saudara mau bayar harga? Nah, kalau disuruh pelayanan, apakah saudara mau bayar harga? Atau asumsi saudara bermain? Dan kita jadi SCC ini sepi, ngapain kita ke SCC? Iya. Padahal kehadiran saudara begitu berarti, saudara. Ya. Jadi habis ini pasti banyak yang hadir ya. Bayar harga, saudara ya. Lalu kita lanjut lagi. Yunus 3 ayat 1, Yunus 3 ayat 4. Yunus 3 ayat 4. Kita akan lihat firman Tuhan kepada Yunus untuk keberapa kali? Kedua kalinya ya. Ini kayaknya ayat berapa nih? Ayat 4 ya? Ayat 3 coba. Oh, Yunus 3 ayat 1 ya. Oke. Yunus 3 ayat 1 sampai 4 ya. Oke. Untuk kedua kalinya datanglah firman Tuhan. Seorang nabi mesti 2 kali diingatkan. Masih mending daripada Samuel. Samuel 3 kali, Yunus 2 kali. Saudara berapa kali? Aduh, kita tuh kadang gitu ya, udah tahu yang benar. Aku minta tanda Tuhan. Kalau memang aku nggak boleh, aku minta tanda. Jadi Tuhan tuh diminta ngomong berkali-kali gitu, ya. Yunus nih 2 kali. Nah, lalu saudara tahu apa keterangannya? Niniwe adalah kota yang besar, butuh 3 hari perjalanan luasnya. Ya, dan yang Yunus lakukan adalah sehari perjalanan masuk, artinya dia masuk ke tengah kota. Dia cari otoritas yang paling tinggi. Dia cari rajanya. Wih. Dengan background raja yang tadi melakukan 6 perkara tadi, dia cari rajanya. Dia teriak-teriak sepanjang perjalanan 1 hari. Bertobatlah, Niniwe mau ditunggal balikan katanya. Sampai ketemu raja. Wah. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Nyampe lah ke kuping raja. Apa yang rajanya lakukan? Ini jahat ini raja ini ya. Jangan dikira baik ini. Tadi kita udah lihat kejahatannya. Apa yang dilakukan raja ini? Selesailah Yunus sampai di sini. Kalau dikuliti. Ternyata saudara, raja yang jahat itu
dia turun dari singgasananya dan dia bilang gini, semua puasa. Bukan cuma manusia, hewan-hewan ternak puasa, nggak boleh minum. Bener ini, bener. Ini nggak main-main loh. Ini lebih dahsyat dari Esther puasanya, sampai hewan-hewan. Jadi kalau ada siapa Blacky atau Coki, jangan makan dulu hari ini, gitu. Puasa. Gimana saudara? Waduh, dan tahu gak? Ketika Allah melihat perbuatan mereka, Allah menyesal. Rencananya dibatalkan. Cuma disuruh berseru. Kadang-kadang kita tuh ngomong kebenaran aja tuh gak berani. Gak usah kebenaran dulu deh, kebaikan temenmu aja, saudaramu, orang tua, keluarga. Kemarin kita praktek youth di sini ya. Pandi nggak datang kemarin. Ada Selin ya. Kemarin kita praktek di sini youth untuk bilang kebaikan temen aja deh. Itu susahnya minta ampun saudara. Malu kok, nggak enak. Aku nanti nangis, aku baper. Ternyata ngomong baik aja susah. Ya kemarin ada Kaledi juga ya, ada Kaitin juga. Susah loh ngomong baik, apalagi ngomong bener. Ngomong baik aja kita nggak biasa, apalagi ngomong bener. Ya, wah. Tapi Tuhan menilai hal-hal itu loh. Dan Tuhan nggak pernah nggak bertanggung jawab ya. Tuhan selalu bertanggung jawab untuk siapa yang diutus. Ketika Yunus bicara, raja itu bertobat. Jadi Niniwe hancur enggak? Enggak jadi ya. Nah Yunus ini ketika nggak jadi hancur, dia punya asumsi yang salah tentang pelayanan. Dia punya asumsi yang salah tentang kenabian dia. Dia pikir saya memang disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar kehancuran supaya si raja yang jahat itu mampus katanya. Belum tahu lu siapa gue gitu. Asumsi, ekspektasi Yunus. Yunus bahkan mungkin berpikir seharusnya raja ini tidak layak dikasihani. Penduduk ini nggak layak. Tapi Tuhan beda. Tuhan itu kasih. Dan dia selalu kasih kesempatan untuk kita semua. Kalau kita tahu kejahatan kita, yuk cepet-cepet bertobat. Dan ternyata saudara, Yunus 4 ayat 4. Yunus 4 ayat 4. Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Wah, saudara, hari ini pertanyaan ini mungkin kita bisa personifikasi ketika kita hadapi sesuatu. Atau mungkin ada yang sedang marah saudara. Tuhan sedang tanya, layakkah engkau marah? Wah, kalau si pencipta langit dan bumi saja kasih kesempatan selalu. Orang yang jahat loh ini. Layakkah engkau marah Yunus? Wah, Yunusnya banyak hari ini. Layakkah engkau marah? Jadi saudara, sebelum marah pikir dulu ya. Apakah kemarahan kita itu lahir dari kebenaran? Apakah kemarahan kita itu membangun? Apakah kemarahan kita itu tujuannya ilahi? Apakah ada tujuan Tuhan ketika kita marah? Ya, tentu bukan cuma saudara, saya terutama, karena saya yang nyampaikan. Jadi kelihatannya bebannya lebih berat ke saya gitu ya. Nggak boleh marah ya. Layakkah engkau marah? Ditanya sekali lagi. Yunus 4 ayat 9. Layakkah engkau marah? Karena Tuhan kasih contoh sama Yunus tentang pohon jarak. Ya, pohon jarak dibuat hidup 1 hari, dibuat mati 1 hari. Padahal pohon jarak itu dibuat naungan untuk Yunus. Dan dia sangat senang dengan pohon jarak itu. Tapi hari berikutnya layu. Dia marah lagi. Layakkah engkau marah Yunus? Tahu jawaban Yunus? Yunus 4 ayat 9. Selayaknya aku marah sampai mati. Yunus bilang gitu. Ada kalau lagi marah nih ya. Coba ingat-ingat kisah ini ya. Selayaknya aku marah sampai mati. Bener gak respon itu? Bener gak? Kalau lagi marah nih, ingat Yunus. Gak boleh ya. Jadi Niniwe hari itu gak hancur.
Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bahwa Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Tuhan mengasihi orang yang paling jahat sekalipun. Makanya respon kita yang benar. Kita sering diajarin gitu sama papi ya. Respon kita harus benar sama orang yang sedang tertindas. Respon kita juga harus benar sama orang yang mungkin menurut kita tidak layak dikasihi. Tapi ini sudah jelas loh kisah Yunus, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang gak benar. Ini kisah pertama. Tadi kan pertanyaannya, Niniwe hancur enggak? Enggak hancur. 100 tahun kemudian Nahum diutus. Jadi nabi kedua adalah Nahum ya. Sama, ternyata pertobatan Niniwe yang membuat mereka semakin diberkati, kotanya semakin maju, pengetahuan semakin bertambah, tidak membuat mereka ingat Tuhan, tidak membuat mereka ingat Yunus. Mereka lakukan lagi, dan kali ini tidak bersisa Niniwe. Kali ini Niniwe hancur, tapi bukan dengan cara ditunggal balikan. Kita akan belajar, saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 35. Jadi Nahum itu ada di masa Raja Hizkia, saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 35. Satu kali Israel dikepung ya, Yehuda dikepung oleh Raja Niniwe. Yang berikutnya tentu bukan Raja Niniwe yang pertama, yang berikutnya. Dan tahu jubirnya Niniwe itu ketika mengepung Hizkia, yang dikatakan adalah begini: siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Wah, sombong. Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Wah, siapa katanya yang sanggup lawan Niniwe? Pasti hancur kalau Niniwe, nggak ada sisa. Wah. Dan tahu Tuhan jawab apa? 2 Raja-Raja 19 ayat 22. 2 Raja-Raja 19 ayat 22. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Tuhan jawab. Dan kali ini nggak ada kesempatan buat Niniwe. Kita lihat ayat 35 sampai 37. Kita sama-sama baca ya, saudara. 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai 37. Ya, beberapa ayat di bawahnya. Sudah dapat, saudara? 1, 2, 3. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggal di mana? Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Perlahan demi perlahan Niniwe hancur karena perebutan kekuasaan. Dan ketika pedang terhunus ke Raja Sanherib, kira-kira apa yang dikatakan dia? Kalau kita mau dramatisir, anaknya yang bunuh. Mungkin dia akan ngomong gini: I didn't expect that. Ini bukan dalam perhitungan saya. Ini bukan dalam asumsi saya. Seharusnya ini tidak terjadi. Karena apa? Dia merendahkan Tuhan. Wow. Nah, saudara, hati-hati di puncak kejayaan. Kalau saudara sedang ada di puncak kejayaan, hati-hati. Bukannya wah, nggak seneng nih kayaknya nih, nggak seneng kalau orang sukses. Bukan. Tapi gini, saudara, kalau saudara di puncak kejayaan, jangan hilangkan rasa hormat pada Tuhan. Ya, jangan, saudara. Jangan meniadakan Tuhan, jangan. Seakan-akan saudara tidak perlu Tuhan, seakan-akan Tuhan tuh, ya siapa sih Tuhan? Nggak masuk dalam ekspektasi, nggak masuk dalam asumsi dan perhitungan saudara bahwa Tuhan itu tetap harus di tempat yang tertinggi.
tetap miliki rasa takut akan Tuhan. Amin. Jadi kita udah belajar dari dua kisah. Yang pertama Yunus, yang kedua Nahum. Yunus punya ekspektasi yang salah sebagai hamba Tuhan. Nahum memberikan pesan, dan raja yang jahat itu punya ekspektasi yang salah tentang kejayaannya dia. Dia bahkan meniadakan Tuhan. Sekarang kita belajar di perjanjian baru. Nah, yuk secara cepat saja. Masih berapa menit boleh dicek? Oh 2 jam, masih 2 jam. Jadi terus saja, nggak ada kayaknya materinya 2 jam. Kita belajar dari Ananias. Nah ini seru saudara. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12. Sudah dapat saudara? Mari kita baca. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya apa? Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara tentu tahu cerita ini adalah cerita tentang Paulus. Menariknya, siapa Ananias yang diutus? Dikatakan murid. Cuma murid. Bukan nabi, bukan juga raja, cuma murid. Beruntung saudara, SCC itu esensinya adalah pemuritan. Kita tidak perlu setingkat nabi untuk menyatakan kebenaran. Cukup murid aja. Dan berapa kali Tuhan panggil? 1. Ananias. Wah, bandingkan dengan Nabi Samuel 3 kali, Yunus 2 kali. Ini murid kok peka. Wah, ini yang diperlukan SCC ini. Kita tidak perlu nabi. Takutnya dia 3 kali dengar baru bergerak. Kita perlunya murid. Sekali dengar bergerak. Ya. Dan Ananias bilang apa? Ini aku Tuhan. Wah, saya berdoa kita sebagai gereja yang bergerak dalam pemuritan ya, menempa telinga, punya telinga yang tajam. Tidak perlu orang ngomong 3 kali baru bergerak saudara. Tidak perlu Tuhan nyatakan 3 kali apa yang harus dibuat. 2,5. Waduh, tawar ini. Kosansa nawar. 2,5 boleh katanya. Harus 1 kali saudara, baru suatu yang besar terjadi. Dan kita tahu Paulus jadi apa nanti kan. Coba kita lanjut ya saudara. Seorang yang hanya diceritakan 1 kali nih Ananias ini. Ini bukan Ananias dan Safira yang mati itu. Bukan juga Ananias nabi yang jahat itu, bukan. Ini Ananias murid Yesus yang cuma diceritakan di sini aja, nggak ada lagi nih. Kita lihat ya. Ayat yang ke-13 dan 14. Ketika Ananias dengar apa tugasnya, kira-kira gimana? Kan peka nih ya. Dia kan peka mendengar suara Tuhan. Kira-kira gimana? Dia lakukan nggak? Langsung gitu. Wah, siap Tuhan, siap. Tugasnya apa? Kamu ketemu Paulus ya. Kamu doakan dia supaya dia melihat lagi. Paulus ini siapa saudara? Saat itu Paulus siapa? Ya, Saulus. Siapa dia? Pembunuh berdarah tinggi. Oh, berdarah tinggi. Berdarah dingin. Pembunuh berdarah tinggi ya, mungkin dia punya makanan kurang diperiksa. Pembunuh berdarah dingin. Ya, sama ndak sama raja tadi? Sama kejahatannya saudara. Paulus tuh jahat saat itu. Dia tangkapin orang-orang Kristen, dia pakai jadi obor. Wah, dia Stefanus mati karena propaganda dari Paulus. Jadi sama kejahatannya. Kira-kira ditolak apa diterima nih? Wah, ini kayaknya kerjasama yang bagus, tidak dimunculkan ayatnya. Wah, kita lihat ya, Kisah Para Rasul tadi ya.
ayat 9, pasal 9 ayat 13 sampai 14. Ananias kira-kira responnya apa? Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Lihat, susah enggak jadi murid Tuhan? Susah enggak dapat pesan dari Tuhan? Susah ya? Ngomong baik aja susah, apalagi ngomong benar. Susah loh, nggak gampang. Hari ini kita belajar dari kisah ini. Kalau memang Tuhan nyatakan sesuatu di dalam hatimu untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan. ICC sangat butuh orang-orang yang bisa menyampaikan kebenaran, ya. Jadi Ananias, dia mengemban satu peran, bukan peran yang wow, bukan orang yang nanti dikenal orang banyak. Kita lebih mengenal Paulus daripada Ananias tentu ya. Padahal Ananias yang mendoakan Paulus. Mungkin di dalam pikiran Ananias, si murid Tuhan yang sederhana ini, dia berpikir juga ada asumsi yang salah. Dia berpikir juga ada idealisme yang salah, ada ekspektasi yang salah. Kalau boleh didramatisir gitu ya, mungkin dia berpikir, Tuhan, bisa gak yang lain? Bisa gak saya diutusnya ke bisnismen aja lah? Jangan yang ini nih, pembunuh, ini jahat nih orang ini. Saya diutusnya ke bisnismen aja lah. Enak sama bisnismen, enak makan pasti gratis ya. Kalau bisa Tuhan jangan yang status sosialnya lebih tinggi deh. Kalau bisa dia tuh di bawah saya, kata Ananias, kira-kira gitu ya. Kalau kita mau dramatisir, kalau mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Gimana saudara, kalau saudara diutus kepada orang yang lebih kaya untuk menyatakan kebenaran, saudara diutus kepada orang yang lebih tua dan lebih pintar, kan karena itu 3 kategori orang yang sulit sampaikan firman Tuhan. Orang yang lebih tua, orang yang lebih kaya, dan orang yang lebih pintar. Susah lo ngomongnya. Baru ngomong sedikit, lu siapa gitu. Hidup gue aman gak ada lu nih selama ini. Kenapa lu datang jadi banyak masalah? Gue jadi banyak teguran. Pergi engkau. Waduh. Gimana? Asumsi kita dalam pelayanan tuh gimana sih saudara? Ya gak gampang ya saudara. Kita belajar ya untuk bisa menyatakan kebenaran. Ternyata kebenaran itu tidak bermain di perasaan. Yang ada di Yunus, di Nahum, dan di Paulus perasaan yang sama. Apa? Takut. Kayak saya kira ada yang mau jawab taat. Berarti nggak ngikutin dia dari awal kalau dia jawab taat. Takut. Perasaan takut, saudara. Khawatir. Tuh. Dan Tuhan mengajarkan Ananias tentang kebenaran. Kebenaran tidak bermain di perasaan. Ya, Tuhan kasih kekuatan di ayat 15 sampai 16. Saudara boleh baca di rumah. Tuhan bilang, ya itu urusanku gitulah kira-kira sama Ananias. Aku akan menunjukkan kepada Paulus berapa banyak penderitaan yang akan dia hadapi. Dan kita lihat catatan berikutnya ya. Ananias berangkat dan menepikan perasaannya, dia setuju pada kebenaran. Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16. Ya. Sudah dapat saudara? Ya, ini mungkin ini ayat terakhir ya saudara. Mungkin. Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16. Sudah dapat?
1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi yang baptis Paulus siapa? Seorang murid. Dan Paulus jadi kirain raja, rasul. Paulus jadi rasul. Yang baptis rasulmu, waduh, keren nggak? Keren, karena dia setuju pada kebenaran. Hidup kita juga jadi keren nanti kalau kita bisa setuju pada kebenaran. Jadi di dalam Tuhan tuh nggak mesti pangkat, enggak. Masih ingat kisah yang kemarin dibagikan, seorang anak kecil yang tidak dicatat namanya menyampaikan sesuatu sampai seorang nabi bertindak akhirnya. Dari anak kecil kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu penting tuh peranannya di situ. Jadi kalau ada persekutuan doa ibu-ibu bagus ya. Rencananya ada ya nanti ya. Saudara nanti mungkin tunggu saja kabarnya. Encinci. Oh, ini udah beda ibu-ibu. Biasanya Ko Patrick sama Encinci. Tapi ini sama ibu-ibu dia sekarang. Ternyata ibu-ibu yang bisa bikin PD. Persekutuan doa maksudnya. Jadi dari anak kecil ke ibu-ibu, ibu-ibu ke jenderal perang ke raja, raja ke raja seberang ke nabi. Wah, setuju pada kebenaran tuh keren. Siap gak setuju sama kebenaran? Dan kita sudah dapat 2 poin. Bahwa yang menghalangi kita kepada kebenaran adalah yang pertama apa tadi? Kok kayaknya nggak berani ngomong ya? Gitu. Didikan masa kecil, ya. Pertama. Yang kedua asumsi. Oke. Jadi masih ada 2 poin lagi. Ya tentu nggak akan selesai hari ini saudara, karena saya belajar dari bapak saya, nggak akan selesai khotbahnya gitu, selalu paket hemat. Jadi saya juga kayaknya harus ikutin ya saudara. Saya nggak bisa diundang ke sini, saya ditugaskan sama bapak. Jadi saudara jangan takut untuk menyatakan kebenaran ya, nggak cuma sama orang-orang yang kita mau saja. Coba saudara pikir kalau saudara diutus untuk membaptis seorang ekstremis. Ekstremis gitu. Saya nggak bisa ngomong namanya, saudara, karena ini YouTube. Ya, tentu kalau saya pakai nama-nama, saudara akan baru, oh iya ya, kayaknya ngeri juga ya kalau diutus ke sana ya. Oh iya, ke Afghanistan, ke ISIS. Nah itu Niniwe tuh. Berani nggak saudara? Jadi akhirnya gini. Ternyata dalam kelemahan pun Tuhan bekerja ya. Yunus itu jadi ndak hancur-hancur banget gitu image-nya ya, karena nggak gampang untuk menyampaikan kebenaran. Dan kita semua mau belajar turut seperti Yunus, turut seperti Nahum, turut seperti Ananias, karena Tuhan punya rancangan yang besar buat kita ya. Jangan pelayanan pakai asumsi saudara, pelayanan dengan kebenaran ya. Jadi semoga hari ini sharing firman Tuhan memberkati saudara, dan yuk kita rubah asumsi, idealisme kita, ekspektasi kita tentang kehidupan ini, tentang pelayanan dari duniawi menjadi ilahi. Apa itu? Asumsi yang ilahi, ekspektasi yang ilahi. Apa tuh? Yohanes 4 ayat 34. Nah ini terakhir udah. Saya cuma memunculkan saja, saudara boleh baca dan renungkan. Yohanes 4 ayat 34. Saya undang pemain musik untuk pemain musik dan worship leader, singer untuk maju.
Ini idealisme yang ilahi, saudara. Wah, kelihatan sekali, kebaca sekali. Iya. Ya, saudara, mungkin boleh dibuka di ininya masing-masing ya, karena saya takut Ibu Arum. Iya. Yohanes 4 ayat 34. Iya, saudara. Yang ilahi adalah menyelesaikan pekerjaan. Siapa yang mengutus kita? Tuhan ya. Jadi nyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Percaya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik. Bukan perasaanmu. Karena seringkali perasaanmu salah. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, Kita akan mengadakan perjamuan kudus. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, siang hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk roti dan anggur ini Tuhan Yesus yang sudah ada di depan Tuhan. Berkati Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang kami terima, yang memberikan kami kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya melalui roti dan anggur ini Tuhan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan Tuhan bagi yang menderita sakit Tuhan. Ada kebebasan Tuhan bagi yang merasa sesak Tuhan. Ada sukacita Tuhan bagi kami yang merasa sedih Tuhan. Biar ini menjadi jawaban Tuhan atas segala yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan melalui roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
mau bertanya apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur ini? Baik saudara, kalau sudah semua, mari kita berdiri. Saudara boleh mengangkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari sama-sama kita makan tubuh Kristus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Saudara boleh mengangkat cawan yang ada di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukur saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Darahmu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Oh kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau masih ada kesempatan Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang kami hadapi. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Amin. Kami mendapatkan pengharapan baru Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus sertai kami Tuhan sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan semua jemaat yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Supaya semuanya beroleh kekuatan, supaya semuanya beroleh pengharapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati firman Tuhan yang sudah dibagikan supaya terus Tuhan bekerja dalam hati kami. Amin. Terlebih lagi Tuhan, dalam pelayanan kami tidak berasumsi Tuhan. Kami tidak punya idealisme atau ekspektasi yang salah. Kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara.
firman. Shalom, selamat hari Minggu, Ananiasnya Tuhan di tempat ini. Kami percaya sekarang udah nggak ada lagi asumsi ya. Terima kasih untuk Evangelis Ko Jimmy untuk kebenaran firman-Nya yang udah ditabur. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti Ibu Rini akan berdoa syafaat buat setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Pada saat ini kami kembali bersatu hati, berdoa syafaat. Kami akan menyatukan iman kami, berdoa untuk Bapak Rohani dan Ibu Rohani yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, suami istri ini yang Tuhan kirim kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Roh-Mu di dalam hidup mereka. Kami tahu Engkau yang telah memulainya Tuhan. Engkau yang terus bekerja, makin bekerja Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan pernikahan mereka. Berkati anak mantu cucu dimanapun berada ya Tuhan. Biar mereka sekeluarga Tuhan semakin lagi dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga SCC Tuhan, untuk tim yang bekerja, biarlah anugerah-Mu terus mengalir, kemampuan dari Tuhan, terlebih Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Sebab itu Engkau tolong Tuhan, baik Pak Jimmy bersama-sama dengan tim yang lain Tuhan, biar mereka tetap saling menguatkan, saling mendoakan, saling menegur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh keluarga besar SCC yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar Tuhan di dalam SCC. Kami juga percaya Tuhan, Engkau terus akan bekerja Tuhan. Engkau terus akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga hanya nama-Mu dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa datang Tuhan bersujud menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu. Engkau telah mati bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan taruh itu juga di dalam hati kami Tuhan, untuk mengasihi orang-orang Tuhan yang mungkin tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang tolong kami. Berkati Tuhan bangsa dan pemerintahan kami. Terlebih memasuki tahun politik tahun depan, kami hanya dapat berserah dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus mengalir Tuhan. Tuhan mengampuni pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tolong Tuhan, selamatkan pemerintah dan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sebentar. Nanti saya mengundang untuk Papi. Ya, shalom. Shalom. Hari ini kita akan ada pembagian itu ya, sertifikat ya. Tapi juga ada di sini hadir saudara Tere dan ini udah opa jadi lupa. Pak Sony, ya. Jadi nanti mereka juga akan menerima surat baptisan air. Tapi sebelumnya saudara, Jim, kamu keren sekali tadi itu, luar biasa sekali ya. Ya, saya rasa di sini sudah nggak ada Yunus yang lama ya. Ya. Kalau memang saudara masih di posisi Yunus, berdoalah supaya cepat datang ikan besar, ya saudaraku. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, tadi saya senang sekali Jim, berarti saya lebih leluasa gitu, karena ini session kedua. Nah, soalnya nggak boleh asumsi kan? Ya, asumsinya harus kudus gitu. Ya, ya. Jadi gini, tadi pas Tata apa siapa yang nyanyi itu? Roh tercurah dari surga, siapa yang nyanyi itu? Tata ya? Oh kamu ya.
Jadi roh tercurah dari surga tuh sampai saya catat di sini, itu ujungnya semua bangsa-bangsa ya kan mengaku bahwa apa? Yesus Tuhan. Tapi saya langsung merenung tadi, bisa semua bangsa mengaku Yesus Tuhan tuh bagaimana caranya gitu? Itu yang tadi diingatin. Itu caranya bagaimana? Nah, saudaraku, saya diingatkan satu ayat nih. Saudara nggak usah baca. Saya aja. Kisah Rasul 1 ayat 8 dia bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kemana? Ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kemana? Ke ujung. Ternyata kuncinya semua bangsa-bangsa mengaku Yesus Tuhan, mesti ada praktek ini. Praktek apa? Praktek menjadi saksi. Nah, untuk menjadi saksi ini menariknya, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba saya mau tanya, apa imajinasi saudara tentang Roh Kudus? Kalau Roh Kudus turun tuh apa yang terjadi sama kita? Nah, banyak orang, ya bahasa roh. Roh Kudus turun bernubuat. Itu nggak salah, saudaraku. Tapi Kisah Rasul 1 ayat 8 tuh firm sekali. Kalau Roh Kudus turun, maka yang terjadi apa? Kamu akan menjadi saksi. Bukan kamu akan berkhotbah, bukan. Tapi kamu akan menjadi apa? Saksi. Nah, sekali lagi, coba katakan bersama saya, menjadi saksi. Bukan menjadi sakti, bilang. Nah, itu dua hal yang mirip-mirip. Ya, kita seringkali Roh Kudus turun pengennya sakti, iya kan? Makanya orang senang tuh kalau panggilannya, bener nggak? Panggilannya yang spektakuler, dia bisa ngomong hikmat, jadi kayaknya sakti gitu. Makanya sebab ada orang-orang butuh panggung untuk supaya orang mendengar saya sakti loh. Oh, hati-hati tuh. Ya, yang Tuhan mau apa? Jadi saksi. Saya ini mau kemana sih sebenarnya? Jangan asumsi. Karena saya mau panggil nanti ada satu orang yang mau bersaksi, bukan menunjukkan kesaktian dirinya, tapi kehebatan Tuhannya. Beri tepuk tangan dulu dong, beri tepuk tangan dulu. Amin. Nah, sebentar. Ini mumpung bengkokan besi selagi panas. Ya, sebab biasanya khotbah kayak kamu hebat gitu, Jim, itu 2 jam. Sesudah itu turun, kembali lagi ke alam bawah sadar mereka. Ya, nah itu sebabnya nanti ada sesi yang namanya detoksifikasi dari yang namanya alam bawah sadar. Sebab mereka itu amin tuh karena alam sadar. Nah itu cuma mengambil peran cuma 10% aja dalam hidup seseorang. 90%-nya itu di bawah. Itu jauh lebih besar, saudara. Ya, yang namanya alam bawah sadar. Ya, konsiensia. Jadi ada di alam bawah sadar. Nah, hari ini saya mau ajak saudara ya untuk menghormati dan saudara mulai membangun yang namanya gaya hidup kesaksian. Yang setuju katakan amin. Karena Roh Kudus turun bukan supaya saudara berkhotbah. Ya, puji Tuhan buat para pengkhotbah, terima kasih buat para pengajar. Tapi bagaimana dengan kesaksian saudara? Nah, kalau saudaraku semua bangsa-bangsa kan mengaku, kalau cuma pengajar aja, kalau cuma guru saja, kalau cuma nabi saja, saya rasa nggak cukup, nggak bisa semua bangsa itu, saudaraku. Ya, belum lagi nanti nabinya bermasalah kayak Yunus. Itu kan nabi bermasalah. Loh, menurut saudara dia nggak bermasalah? Menurut saya cerita Yunus itu bukan cuma cerita Tuhan sedang melayani Niniwe, saudaraku, tapi Tuhan melayani hamba Tuhan. Ya. Tuhan juga melayani nabi. Ya, saya juga. Tuhan bisa layani saya gitu, kenapa? Nah, saudara harus punya hati yang besar gitu, bahwa sampai hari ini Tuhan masih mau melayani setiap kita. Tuhan harus punya ruang untuk kita dilayani oleh Tuhan. Nah, maksud saya begini, saudaraku. Saksi itu di bahasa Inggris ada 2. Ada witness, tapi ada testimony. Dua-duanya saya mau pakai. Boleh? Ya, witness itu basicnya bahwa saudara hanya bisa bersaksi di pengadilan kalau saudara mengetahui peristiwa, saudara ada di sana, saudara melihat sebuah peristiwa, saudara jadi saksi. Tapi kalau saksi tok terus nggak testimoni, apa yang kamu lihat? Kamu mau ngomong apa? Ya percuma, betul nggak? Berarti mesti 2, witness dan
ada speak up, mesti ngomong testimoninya juga. Nah, coba kita lihat di Ibrani 2. Sebentar, jangan asumsi. Nah, ini enaknya kalau sudah kena dasar kayak gitu enak. Ibrani 2 ayat 4 dia bilang gini, perhatikan. Saya cuma mau saudara buka telinga aja. Allah meneguhkan apa? Kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Perhatikan kata ini. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda dan mujizat. Jadi waktu kita membangun gaya hidup kesaksian, Tuhan tuh seperti rasanya dihormati dan Tuhan langsung berbuat apa? Karena kamu menghormati saya dengan kesaksian yang kamu lakukan, yang kamu saksikan, maka Tuhan bilang gini, aku akan berikan tanda-tanda, mujizat-mujizat itu dinyatakan. Makanya hari ini saudaraku, kenapa hidup kita jauh dari mujizat? Kenapa hidup kita jauh dari tanda-tanda? Kenapa saudaraku? Kita selalu nggak berani untuk bersaksi. Saya mau tanya, saudara sudah belum mengalami kebaikan Tuhan? Siapa di antara saudara yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Coba tolong angkat tangan. Nggak ada kan? Berarti saudara pernah ngalami kan? Kenapa nggak berani ngomong? Kenapa nggak berani sampaikan? Ingat, jadi kesaksian bukan cuma tanda daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, ya. Menjadi tanda daripada orang yang Roh Kudus itu turun atas hidup orang itu. Tapi kesaksian juga apa? Tadi Tuhan itu akan turun tangan melalui kesaksian saudara. Kalau saudara baca di kitab Wahyu apa? Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita apa tuh? Iblis. Jadi kesaksian itu punya daya hancur. Iblis itu tugasnya apa? Dia menuduh kita. Tapi kesaksian kita yang akan mengubah tuduhan itu menjadi sebuah kemenangan. Saudara mau jadi orang-orang yang menang? Amin. Mulai belajar bersaksi. Saya kagum juga. Jadi 2 minggu ini belum pernah sih dalam sejarah pelayanan saya, itu belum pernah. 2 minggu ini nih saya diminta untuk ibadah penghiburan. Jadi 2 minggu yang lalu ada yang meninggal, nggak kenal sebenarnya, tapi minta saya yang melayani. Lalu hati di sini nih bilang ini, bukan cuma ini, ada lagi, gitu. Jadi saya sudah istilahnya sudah selesai penguburan tuh minggu lalu. Nggak berapa lama ada yang telepon. Iya kan? Ya. Siapa yang telepon? Ya tentu Jimmy. Siapa lagi, saudaraku? Ya kan? Bukan Jimmy yang mau dikubur, bukan, saudaraku. Bukan. Papi mau nggak melayani gitu. Lu ntar dulu, dari mana ini? Ini dari Alex. Ya, saudara tahu Alex sudah jadi saksi di sana. Jadi berkat kan kalau kita lihat kan Alex seperti sederhana ya. Ya sederhana bukan badannya tidak sederhana saudaraku ya. Dia sederhana orangnya, low profile saudaraku. Tapi saudaraku dia tiba-tiba, saudara tahu nggak? Saya udah datang di sana ya jam 9 kurang saudaraku. Bagaimana, apakah sudah bisa dimulai? Belum. Kenapa? Tunggu Alex. Saya bilang, gembalanya siapa ini? Saya bilang, kenapa dia lebih berkuasa dari saya? Waduh. Saya bilang, oh oke. Nggak apa-apa, itu bagus ya. Itu bagus. Berarti Alex tuh dipakai tuh Tuhan. Lihatin, Alex loh bisa dipakai. Bilang kanan kiri, kamu jangan kalah sama Alex. Bilang gini saja. Ya, Tuhan meneguhkan. Bayangkan Alex bisa menggerakkan saya untuk melayani orang meninggal. Kok mirip budak yang tawanan itu, saudaraku, menggerakkan nabi coba. Saya bisa digerakkan ke sana, luar biasa. Mau dekat dengan kuasa, amin. Mau dekat dengan kuasa, amin. Belajar bersaksi. Tapi kesaksian juga punya kuasa untuk menghancurkan iblis. Nanti kalau saudara baca terus di kitab Wahyu dia bilang gini, saudara dengar aja. Dia bilang begini, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.
kesaksianmu itu setara dengan roh nubuat. Apa itu? Pemirsa, undang saya lagi. Saya akan terangkan itu. Ini paket hemat. Dan apa yang saudara mau saksikan berikut ini? Pemirsa jangan ada yang kemana-mana ini. Saya undang saudara Edwin maju ke depan. Karena dari kemarin dia udah bilang sama saya mau bersaksi. Nah, jadi mari kita. Kok tepuk tangannya setengah-setengah gitu? Ya, gimana? Kelihatan kayak kembar? Saya persilahkan mikrofon ini sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Amin. Ya, saya tunggu di sana, sesudah itu kasih ke saya. Shalom. Nama saya, my name is Bok from House of L. Mungkin saudara bingung apa ini Bok House of L. Jadi sekitar 4 minggu lalu saya punya hati digerakin Tuhan, kegelisahan yang luar biasa. Saya digelisahkan untuk bertemu dengan seseorang. Saya nggak tahu ini Tuhan siapa yang saya harus temui. Tuhan bilang pendeta. Waduh, parno saya kalau ngomong pendeta. Apa gue punya dosa apa lagi ini? Kita punya dosa apa lagi ini? Andalnya. Jadi ternyata pendeta itu Pak Nathanael, saudara. Jadi 2 minggu lalu saya ketemu beliau. Terjawab doa saya harus bersaksi ternyata. Saya menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saya sudah mengalami kebaikan Tuhan, makanya saya berani bersaksi. Dan ini kesaksian saya tentang doa, volume 1. Ini volume 1 doa. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kehendaknya saya bisa hadir di sini. Jadi ngomong soal doa. 2011 bulan April, saya ingat sekali tanggal 14 April, itu Kak Jen bersama ibu mertua saya berangkat menuju Israel. Nah, jadi atas dasar itulah saya berdoa. Malamnya ketika mereka berangkat itu, saya sama anak-anak Michael dan Michelle, saya berdoa berpegangan tangan. Kami berdoa bernyanyi. Jadi saudara kalau ada kerinduan, saudara berdoa. Apapun itu, doa menjawab segala tantangan. Saya berdoa, saya bilang sama anak-anak, ayo kita berdoa. Kita nyanyikan satu lagu. Oh Yerusalem, tapi versi saya. Kira-kira begini. Oh Yerusalem, Mama dan Oma kesana. Jadi ya kita pegangan tangan, kita berdoa lagu itu. Oh ya, intermezzo tadi Patrick main keren banget. Stand By Me openingnya keren banget. Boy juga mantap. Priko. Anco, Boy, Patrick mirip Sidney Mohede, mirip banget. Nah, lalu saya mulai berdoa itu malam bertiga anak-anak. Saya sedih banget kok, saya nggak pergi gitu loh Tuhan. Ini kenapa? Saya bilang saya anak Abraham, saya bilang gitu. Saya klaim itu, Tuhan saya anak Abraham. Asli anak Abraham, secara keturunan saya bilang saya klaim. Saya berani ngomong gitu. Tuhan, aku anakmu, anak Abraham, bapak saya Abraham, saya bilang. Saya keturunan langsung dari suku Dan, saya bilang. Wah itu, saya berdoa saudara-saudara. Malam itu saya berdoa, besoknya saya berdoa, dan saudara tahu berapa lama saya berdoa untuk dapat pergi ke Israel? Every single day, almost 7 years. Dan Tuhan menjawab doa saya. Hampir 7 tahun saya berdoa, itu dorang bingung, di surga bingung. Kayak tadi kan Niniwe kan dosa. Dosa nyampe di atas. Ini doa, ini berdoa terus. Wih kacau-kacau di surga. Dia ngotot banget. Semua malaikat tuh lapor, weh Bapak, ini anak pengen banget ke Israel.
Udah, kasih pergi sudah. Dan Tuhan menjawab melalui Brother Joris. Tuhan buka jalan, kita ber-18, melalui Brother Joris, kita berangkat. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah, doa itu sadis, saudara. Saya cuma sepele, saya bilang anakmu, saya klaim. Tapi klaimnya saya anak Abraham. Pak Nathanael boleh nama Israel, tapi saya anak Abraham. Saya klaim itu, saudara, benar. Hampir 7 tahun, every single day I pray. Saya berdoa selama setiap hari hampir 7 tahun. Saudara bayangin, saudara berapa lama berdoa? Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ngeluh kalau nggak kesampaian. Dan ini kerinduan itu, rasa kepingin ke Israel itu bukan sesuatu yang kepengen atau lapar, pengen liburan, healing, enggak, apa ya? Nongol dari dalam hati saya tuh kayak yang ngotot banget gitu loh. Saya belum pernah mengalami hal itu. Keinginan yang ngotot begitu sampai tiap hari saya berdoa. Tiap hari saya bilang, Tuhan, kau mau ke Israel, Tuhan, kau mau ke Israel. Tuhan, tiap hari saya berdoa, saya ngotot. Saya ngeraung-ngeraung, pokoknya saya harus pergi. Dan Tuhan menjawab. Ketika di sana, jawaban doa saya terwujud. Saya tuh melihat keajaiban Tuhan tuh dahsyat loh. Tuhan bedakan loh. Jadi ketika kita lewat border Mesir, kota Eliat, masuk kota Eliat dari Mesir ke kota Eliat, itu saya lihat sepanjang jalan di sebelah kanan Mesir, ini jalan raya, tanah di kanan Mesir, tanah di kiri milik Israel. Tuhan buat perbedaan yang luar biasa. Sebelah kanan kering kerontang, saudara. Sebelah kiri jalan itu subur minta ampun. Saya bilang, wah dahsyat banget. Terus saya di Eliat itu, kan kota itu tepi pantai ya, ada bandara. Kita mampir di situ, bukan di bandara, bukan. Di kayak semacam gas station, lalu kayak ada McD gitu. Nah, seperti Circle K plus McD gitu, kita mampir untuk buang air. Nah, saya berhenti, saya melihat kerumunan gitu kan. Saya bilang kayaknya gue pantas banget di sini. Asli. Saya bilang, wah ini cocok banget nih. Ini udah kaumku nih. Ini kaum kerabat gue nih. Ini asli saya pantas banget gitu udah. Wah kayaknya nggak pulang nih. Iya saya lihat benar sekeliling saya tuh kayaknya familiar semua, keluarga semua gitu. Jadi wah dahsyat lah pokoknya. Luar biasa Tuhan buat. Nah, saya berdoa Tuhan. Saya mau tahu engkau dikubur di mana. Saya tanya, engkau dikubur di mana? Tuhan bilang, tempat di mana Ron Wyatt ketemu tabut perjanjianku. Itu Tuhan ngomong ke saya itu jelas banget, audible banget. Saya bilang ke Pak Nathan, itu apa? Itu Tuhan di dalam hati. Oke, tapi ada di samping saya bilang. Itu suaranya benar-benar nempel di kuping. Tempat di mana Ron Wyatt tahun 79 menemukan tabut perjanjian. Dan tanah itu dibeli oleh pemerintah Inggris, itu Gordon, Jenderal Gordon. Kebetulan waktu itu juga bimbingan rohani kita, Gordon namanya. Jadi pas lah ya, gitu, DP nama sama nih. Nah, begitu saya nyampe, itu Golgota itu ada diklaim 33 tempat. Saudara bayangin, 33 tempat di Israel diklaim sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan dan dikuburkan. Ternyata bukan, yang saya nggak tahu ya, versi 32 yang lain saya tahu versi itu. Versi Gordon. Karena saya berdoa, Tuhan yang mana? Yang mana Tuhan? Tuhan kasih tahu inilah, yang Ron Wyatt menemukan tabut perjanjian. Nah, ketika itu aduh sadis loh, saya tuh benar-benar mengalami sebuah perjalanan bersama Yesus, ya itu udah. Hari demi hari saya jalan sama Yesus tuh benar-benar di samping saya, saudara. Tapi begitu pulang cabut lagi deh. Nyampe Jakarta hilang. Saya bingung bener. Itu tanah benar-benar tanah suci. Benar-benar tanah suci karena Tuhan pernah di situ. Benar suci dalam arti ya kalau saudara pergi mungkin saudara bisa ngalamin. Kita berdoa lah ya. Yang punya kerinduan siapa? Yang kepengen banget. So berapa lama Anda berdoa, Anda lihat? So berapa lama?
Oh baru hari. Boy berapa lama so berdoa? Ya? 10 tahun Boy berdoa. Wih lebih lama ya. Waduh. Harus ini, harus sungguh-sungguh. Ya harus sukacita ya. Saya 7 tahun berdoa dan Tuhan menjawab doa saya. Luar biasa. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah kita gak usah takut. Untuk berdoa itu doa aja saudara. Tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ya mungkin Tuhan pikir lu ngapain sih doa-doa gak jelas kan. Saya doa mengguncang sekali benar. Surga saya guncang. Saya berani yakin tuh. Surga bingung, ini orang doa keras begini apa sih maunya? Tuhan tanya, apa itu? Dia cuma pengen ke Israel Tuhan. Wih geleng-geleng kepala Tuhan. Sadis loh bener. Cuman kepengen ke Israel, kerinduan hati saya. Nah kerinduan hati saudara apa? Berdoalah. Jadi kita tetaplah berdoa saudara. Apapun itu tetaplah berdoa. Jangan pernah takut untuk berdoa. Jangan pernah takut. Saya sih ada merasakan seseorang yang khawatir di sini. Cuman ya saya berdoa lah ya supaya nggak khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Makan, minum, pakaian, semua Tuhan cukupkan. Terima kasih saudara, mungkin sekian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Thank you. Dan saya percaya jangan pandang enteng roh kesaksian. Setara dengan nubuatan. Dan pasti Tuhan melengkapi dengan tanda-tanda mujizat. Amin. Oke, Jim. Saya serahkan ini berikutnya apa yang mesti dilakukan. Karena kelihatannya hari ini kita acara khusus ya. Oke. Pingkan sama wapingkan. Udah. Bacain. Nanti kamu yang sebut. Kamu yang kasih. Oh. Hah? Bacain. Buat pembagian sertifikat. Aku cuma ngasih. Penyerahan sertifikat KSC. Kamu. Aku panggil namanya. Ya shalom semua Bapak Ibu. Kita makin sukacita ya tadi setelah ditambahkan lagi firman Tuhan dari Papi yang makin menguatkan. Kita akan lanjut ke pembagian sertifikat untuk KSC. Tentunya kalian tahu siapa saya. Saya adalah Wapingkan. Aduh itu kayak kita harus sekali lagi deh Pi. Untuk orang-orang baru yang mungkin mau mengikuti jejak-jejak kita yang tengah pagi dibangunin, ya kan. Pokoknya luar biasa. Pakai dandan lagi telat lu Karum. Parah banget memang bener-bener. Tapi dari situ kita belajar ya bahwa ikut Tuhan gak usah cantik, gak usah apa. Pokoknya Tuhan cuma lihat hati. Itu gak usah siap-siap, gak usah pakai yang mahal-mahal. No, Tuhan cuma lihat hati. Siap datang udah Tuhan lihat hati. Itu aja. Oke. Sekarang kita panggil, maaf suara saya agak serak-serak becek. Karena habis konser. Boleh Bapak Stephen? Untuk yang pertama atas nama Indah Permatasari. Boleh kita kasih tepuk tangan. Ayo, bagian. Foto dong, foto. Puji Tuhan kamu lulus akhirnya Indah ya. Uang ini nanti mau dibuat apa? Oh salah bukan. Iya. Iya yang selanjutnya. Untuk sertifikat selanjutnya kita panggil atas nama Maria Yosepi. Kesan pesannya apa? Mantap lah pokoknya. Untuk berikutnya Shailin Novita Sidik.
Harus Oke, selamat Shelly. Selanjutnya agak serem saya manggil nama ini sebenarnya. Ibu Lady Mary. Karena kenapa? Karena Ibu Lady Mary ini paling panggil terdepan pada saat acara tersebut. Ibu Lady. Gimana Ibu? Molto. Oh iya molto. Biar wangi ya Bu. Untuk berikutnya Prikolao. Wih. Akhirnya lulus punya ijazah. Thank you. Thank you Pak Pinkan. Semangat. Topinya dong ngeri. Oh iya topinya benar. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita panggil pasangan yang ditunggu-tunggu. Siapa saja? Kobeni Setiabudi Yahyadi dengan Vandalita Dwi Aristanti. Oke. Apa nih? Oh iya ya oke. Dilewat aja nanti ya. Nanti kita panggil lagi. Ini siapa? RM. Ini bertiga. Ini sama Arum. Oke, yang selanjutnya adalah keluarga Cemara yang pada saat itu memang sangat kompak, yaitu untuk R.A. Koshar Sita Zevanya Putri Simatupang, juga R.M. Koshardono Simatupang, dan Rosita Nauli Sekar Arum. Puji Tuhan gak jadi pulang. Puji Tuhan yang ngambek sembuh. Puji Tuhan dia gak berani pulang kayaknya. Cinta kan sama komandan. Iya. Selamat. Makasih ya. Makasih saya Kak. Makasih. Ini sepasang lagi. Ya nggak tahu pasti mikir kenapa ya. Nah makanya ikutan KSC. Nanti kita mungkin akan ada lagi KSC-nya. Pastinya wapingkannya adalah Kak Arum dan pingkannya adalah Mas Dono. Oh jangan, nolak lu anaknya. Aduh. Selanjutnya pasangan juga yang bukan lain dan bukan main adalah pasangan serasi kita, yaitu Cimeri dan ya Kasansan Setresno Hartanto. Aku sebutin berikutnya. Iya ini perjuangannya Kosansan luar biasa. Kosansan. Oke, sip. Thank you. Selamat Kosansan. Thank you. Pinkan dan Mbak Pinkan. Yes. Selamat ya. Selamat. Ini aku pegang dulu deh. Yang berikutnya Antonius Renaldi Alonso. Wis, kameramen kita ternyata. Ternyata kameramen kita ya. Harusnya ada yang foto nih, nggak ada yang foto ya? Ada. Harusnya ada yang foto. Oh iya. Aku ya. Oke, selanjutnya adalah pasangan juga yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Rini Dian Wahyuni dan Bapak Tommy Tambani. Tambah. Bu Rini diwakilin ya Bu? Diwakilin. Selamat Bu Rini. Selamat. Wah ini jagoan kita nih. Jagoan kita nih, yaitu Kak Patrick Markus. Patrick Mohede. Sampai dikibar-kibar loh Kak. Banyak kasih
Oke, selanjutnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah adiknya sendiri. Coba disebutkan. Alex dan Stefan. Iya. Aleknya mana? Diwakilkan Aleknya ya. Mantap, keren, semangat. Nah, nih. Selanjutnya Maria Lahea. Yeah. Anti udah pegel-pegel ya. Masih pegel-pegel nggak Anti? Masih pegel-pegel. Masih berasa pegelnya Anti. Oh, akhirnya lulus ya Anti ya. Masih Asia kaki itu tersakit. Selamat Anti. Oh ini untuk kita berdua ini. Ini masih disebutin. Dan pasangan yang tidak lain dan tidak bukan ya kami berdua, Yunita Lestari dan Oke, selanjutnya udah tinggal ya yang tadi kita panggil ulang. Oke. Untuk Kobeni Setiabudi Yahyadi dengan Bu Vandalita Dwi Aristanti. Oh iya. Oke, ini. Mantap. Nah, ini Kobeni. Selamat kok. Oke. Oke, demikian untuk pembagian sertifikat KSC. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Kiranya KSC kemarin dapat membuat kita semakin luar biasa diberkahi Tuhan. Dan selanjutnya kita akan membagikan sertifikat untuk baptis. Oke. Yuk. Ini papi. Make papi. Oh. Iya kan? Udah biarin apa ya? Sudah di tangan saya. Kalau di sini ya. Ini baptisan air ya. Sevanya Putri Simatupang. Dulu sama mama. Nah, apa? Ya. Antonius Reynaldi Alfonso Makarawung. Ya dipaksa laki-laki soalnya. Ya selamat ya. Oke, thank you. Shelin Novita Sidik. Nah, tuh. Soalnya di video. Ya. It's okay nanti. Stefan. Cuma 1 digit ya namanya ya. Luar biasa. Masuk surga kamu ya. Oke. Ya. Yemima. Wah. Selamat ya. Yuk. Nah, oh Yemimanya ada 2 soalnya ya. Iya ya. Martinus Alexander Samson Makarawung. Wah. Ya, selamat ya. Yuk. Nah, ini baru Teresia Heni Yemima Purwantiri. Wah. Acara kita sudah selesai dan mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, bagi kami yang ada di tempat ini, kami ada kekuatan yang diperbaharui. Amin. Ada sesuatu yang diperbaharui. Kami tahu Tuhan bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Amin. Dan kami siap untuk berkata ya terhadap semua apa yang Tuhan
utus bagi kami, apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya berkat terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Itu sebabnya keluarga rohani yang saya kasih, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan melepaskan buat saudara. Katakan amin kalau engkau setuju dengan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Apa yang kau buat dibuat berhasil. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima kekuatan yang baru sama-sama katakan, besar Engkau